Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu mengandung makna bersama-sama atau common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Jadi di sini para ahli mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Jadi intinya komunikasi itu adalah pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada sang penerima, seperti itu. Yang mana di dalam komunikasi ini tercakup 3 bagian penting, yaitu yang pertama ada sang pengirim, kemudian yang kedua ada sang penerima, kemudian yang ketiga keberhasilan pengiriman makna atau pesan yang ada di dalam komunikasi itu, seperti itu. Kalau 3 hal ini tidak ada, maka komunikasi tidak akan dapat terlaksana, seperti itu. Jadi di sini unsur-unsur dalam proses komunikasi itu yang pertama adalah komunikator. Adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau disebut juga sebagai pengirim. Kemudian ada yang namanya komunikan, orang yang menerima pesan dari orang lain. Kemudian ada pesannya, yaitu sesuatu yang disampaikan, yaitu informasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah media. Media di sini adalah seperti contoh, apakah komunikasi tersebut berbentuk lisan atau dikirimkan dengan tertulis atau berupa film atau bentuk yang lainnya, seperti itu. Kemudian ada efek perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Jadi ketika seumpamanya komunikator memberikan pesan kepada komunikan, akan tapi komunikan tidak terjadi efek apapun, maka komunikasinya gagal. Jadi seperti itu. Kemudian untuk proses komunikasi. Nah, di sini untuk proses komunikasi itu yang pertama yaitu berasal dari sumber komunikasi. Kemudian yang kedua pengkodean. Kemudian ketiga pesan, ada saluran, kemudian pengkodean kembali, kemudian diterima, kemudian ada umpan balik, seperti itu. Itu merupakan proses yang ada di dalam komunikasi, yaitu komunikasi ada sumbernya, kemudian setelah sumber dikode-kodekan, apakah berbentuk kode lisan ataukah tertulis, kemudian setelah itu berbentuklah seperti pesan, kemudian dari pesan maka disampaikan penerima melalui saluran, seperti itu. Kemudian dikodekan kembali, kemudian diterima, kemudian setelah itu ada umpan balik dari penerima. Itu merupakan urutan-urutan dari proses komunikasi. Kemudian bentuk komunikasi. Di sini ada yang namanya komunikasi verbal, ada juga yang namanya komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan simbol-simbol yang berlaku umum atau yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang dalam proses komunikasi. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan sejumlah kumpulan dari isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Bedanya verbal dan non-verbal, kalau verbal itu kebanyakan dilakukan oleh kebanyakan orang. Contoh, kita berkomunikasi dengan suara, dengan teks, dan sebagainya. Kalau non-verbal, itu merupakan isyarat atau gerak tubuh. Contoh, bagi orang yang tunawicara, maka komunikasinya bukan dengan verbal, tapi dengan non-verbal. Jadi, itu merupakan bentuk-bentuk dari komunikasi. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya komunikasi personal, dan ada juga komunikasi kelompok. Kalau komunikasi personal ya komunikasi antar individu, kalau kelompok ya antar kelompok, seperti itu. Nah, pesan dan gangguan dalam komunikasi.
Di dalam komunikasi, maka ada yang namanya pesan, akan tapi ada juga yang namanya gangguan di dalam komunikasi. Jadi, kadang pesan yang kita sampaikan itu tidak sampai kepada sang penerima seperti itu. Jadi, apa saja sih gangguan-gangguan itu yang menyebabkan pesan tersebut tidak sampai? Yang pertama, gangguan pada komunikator, yaitu yang memberikan pesan yang ada gangguan sehingga pesan tersebut tidak sampai kepada penerima. Kemudian ada gangguan kepada komunikan. Contoh, komunikator sudah memberikan komunikasi, akan tetapi yang diberikan komunikasi, contohnya komunikasi verbal atau dengan suara, itu tidak bisa mendengar, maka ada gangguan pada komunikan sehingga pesannya tidak tersampaikan. Kemudian ada gangguan pada pesan juga, pesan yang disampaikan tidak jelas, jadi seperti itu. Kemudian gangguan pada media, contoh komunikator mengirim pesan kepada komunikan lewat WA, kemudian internetnya ada, maka ada gangguan pada medianya, jadi seperti itu. Jadi di dalam pembahasan komunikasi ini intinya semua hal dapat terselesaikan ketika adanya komunikasi. Jadi seperti itu. Komunikasinya baik, maka pesannya akan sampai kepada penerima, akan baik juga, maka masalah pun apa yang dimaksudkan oleh komunikator yang ingin disampaikan komunikan itu akan tersampaikan. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja tentang materi komunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.